Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Inovasi Energi. Dan apa kabar kalian? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan di video kali ini saya mau mengajak kalian untuk sama-sama unboxing kotak besar ini. Seperti apa videonya? Yuk, simak terus. Sebelum memulai, silakan like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya sehingga kalian update terus mendapatkan video-video dari channel ini. Oke teman-teman, sekarang di hadapan kita sudah ada kotak box ya. Kotak box ini berisi inverter on grid ya. Lagi-lagi inverter on grid, kita akan unboxing inverter ini. Dan inverter ini kapasitasnya di 1000 watt untuk outputnya dan 1000 WP juga untuk inputnya. Jadi sama-sama 1000 watt ya antara input dan outputnya. Nah, seperti apa bentuknya? Yuk kita langsung aja unboxing. Ini saya beli di marketplace di Indonesia ya. Tapi aslinya kayaknya dari Cina. Ya. Nah, kita dapat apa aja? Kita cek satu persatu. Iya, bisa dilihat teman-teman. Pertama ini dapat cashback 10.000. Cashback 10.000. Ada-ada aja nih yang jual ngasih cashback. Ya, tapi alhamdulillah lah, makasih lah. 10.000 bener. Ini kabel extension atau kabel komunikasi. Mungkin ini tipenya RS 232 atau RS 485 ya. Dah, ntar aja lah kita. Oke, ini satu ya. Ini ada kabel power. Seperti ini 220 ya, teman-teman. Seperti ini, tinggal dicolokkan aja ke stop kontak. Dan ini mungkin ke inverternya nanti. Oke, singkirkan dulu buku manual. Ini kok ada dua ya, buku manual. Ini mereknya Sun Series Gritty Power Inverter. Sun Gritty. Saya bingung kok ada dua ini. Oh, ini grid inverter with external dan internal, sama juga ya. Oke lah, nanti kita cek. Lalu ini ada apa nih box? Ini box kecil. Kita cek dulu apa isinya. Oh, ini kemarin saya minta yang ada stick loggernya. Jadi bisa dimonitoring menggunakan wifi hampir. Tapi kok ini sepertinya sama seperti yang dari Kenika kemarin ya, stick loggernya ya. Oh, ini adalah extension dari sini ya, extension dari sini ya. Aduh, ini suaranya berisik nih. Ada yang nyalain apa, gerinda apa ya. Oke, ini stick logger atau untuk wifi nya nanti dapat ini tapi opsional. Saya kemarin mintanya pakai ada ininya, tentunya harganya juga beda. Dan seberapa penting alat ini ya tergantung usernya juga sih nanti. Ini manualnya. Lalu banyak juga nih dapatnya nih. Ini ada apa ini? Ini ada klem untuk limiter sepertinya. Iya, karena limiter ini limiter internal. Jadi limiternya ini sudah support limiter internal maupun eksternal. Jadi nggak usah pakai eksternal juga sih. Sebenarnya cukup dengan internal dari limiter dari inverter ini. Dan gunanya limiter ini sebenarnya untuk memanage ya,
atau mengatur supaya tidak terjadi backflow. Jadi antara input dan output itu sama, equal. Seperti ini. Sebenarnya ini hanya perangkat untuk mengukur ampernya ya, ampere dari si beban yang ada di rumah. Tapi perangkatnya sebenarnya ada di dalam. Ini extensionnya aja nih. Sebagai alat ukur aja. Oke. Nah, ini sepertinya udah langsung unitnya. Ini beratnya kira-kira total semua 5 kilo, mungkin sekitar 3 kilo. Oke. Ini bagus banget nih. Walaupun nggak dikasih packing kayu juga, kemungkinan aman ya. Pakai busanya tebal banget. Ya bentuknya kecil ya. Kecil banget sih enggak sih ya, cuman lumayan kecil. Kita buang aja kardusnya, kita singkirkan dulu. Nah, ini penampakan dari inverternya, kecil banget ya, minimalis ini. Outputnya di atas. Mana nih? Ini mana yang bagian atas, bagian bawah? Oh, ini kayaknya sih kalau dilihat dari tampilan ini, brand ini ya, ini sisi bawah, ini sisi atas. Ini panjangnya, kalau dijengkalin sama saya nih cuman tuh begini teman-teman, kecil banget ya, 1000 watt. Oke, di sini ada eksternal, tulisan eksternal dan internal. Ini sepertinya CT tadi ya. CT tadi tuh. Nah, sepertinya begini teman-teman. Nah, karena ini limiternya internal, jadi kita colok di bagian ini. Iya, mana tadi? Nah, seperti ini aja. Nah, seperti ini teman-teman. Ya. Ini input ya. Tapi kok inputnya modelnya begini, teman-teman? Modelnya inputnya seperti ini. Bukan pakai RS 3 pakai MC4 ya. Nah, mungkin karena outputnya bisa dipakai menggunakan baterai. Nah, jadi ini juga support juga buat baterai. Bukan berarti ini off grid ya teman-teman, tapi tetap on grid. Nanti bisa dikombinasikan baterai tersebut dengan ACC. Jadi kalau kita pakai limiter ini kan otomatis energinya misalkan dari solar panel ada misalkan 1000 watt. Terus outputnya dari sini ya. Ini sebenarnya untuk output dan inputnya juga nih. Nah, dari sini dari dalam rumah membutuhkan energi 700. Nah, 300-nya nih akhirnya tidak bisa disuplai ke dalam rumah supaya tidak terjadi backflow ya ke KWH meter teman-teman ya, kecuali memang sudah dipasang KWH Exim. Jadi ini bisa dipakai tanpa KWH Exim. Nah, dan gunanya bisa dikombinasikan dengan baterai dan solar charge controller supaya ini bisa untuk input aki atau input baterai. Karena kalau kita lihat speknya di sini teman-teman, mana ya speknya? Ya, kita bisa lihat di sini. Ya, kita lihat dari modelnya dulu ya. Modelnya Sun 1000 GTIL 2 Wi-Fi plug LCD. Normal AC output power di 950 watt. Maksimum AC power di 1000, tapi disarankan sepertinya seperti yang ada di tulisan sini ya, dia hanya 950. AC output
voltage range bisa di 230 atau 220 kita sering menyebutnya, atau di 110 dengan mode auto detect. Jadi nggak usah setting-setting lagi, ini sepertinya auto detect. Terus frekuensi AC output di range 46 sampai 65 Hz. Input voltage range, nah ini teman-teman, dia tegangannya mulai dari bisa dioperasikannya mulai dari 22 sampai 65 volt. Berarti bisa menggunakan baterai 24 volt atau 48 volt, teman-teman. Ya, seperti itu. Terus operating temperature range di minus 10 sampai 45 derajat. Oh, stackable only for AC side. Mungkin itu teman-teman. Tapi suhunya 45, pantasan. Kalau kita lihat di sini, ya, ini sistem pendinginnya ada dua, teman-teman. Satu, ini yang sistem pendingin pasif ya, model sink gini, tapi tipis banget. Dan dia dibantu sama ini juga, dibantu dengan kipas, dengan fan. Jadi ini sisi bawah, sini sisi atas, gitu. Ya, ini agak unik sih dengan dua sistem pendinginnya. Tapi saya bingungnya kenapa ini mesti posisinya di atas. Ini kalau ketetesan air selesai nih teman-teman. Jadi harus dipastikan, baiknya sih ya, ini jangan sampai ketetesan air. Gimana caranya nanti kalau teman-teman misalkan ada yang mau beli inverter ini benar-benar terlindungi dari air. Karena kalau tetesan air, waduh ini bahaya banget ya. Saya juga bingung kenapa kode desainnya seperti ini, kenapa tidak di samping ya. Oke, ini untuk remote ini tadi, stick tadi ya, di sini remote-nya. Sebenarnya remote hanya monitoringan aja sepertinya. Oke, mungkin itu teman-teman reviewnya, dan seperti apa nanti mungkin akan ada videonya yang terpisah untuk kita melakukan pengetesan inverter ini, baik langsung dari PV ataupun misalkan menggunakan baterai. Ini bisa ya, kebetulan ini kan 22 volt sampai 65 volt ya, saya pakai baterai saya aja. Ntar kita tesnya, nanti kita tes ke dalam rumah ya, bebannya seperti apa. Oke teman-teman, mungkin itu video unboxing dan sedikit reviewnya mengenai inverter ini. Untuk kemampuannya kita akan tes di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like video ini, jangan lupa di subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.